supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Dila, Hadir. Winda, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Ina. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan hari ini kita akan mempelajari tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku, di muatan IPA. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini, melalui diskusi, kalian mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Dengan melakukan percobaan, kalian mampu menyebutkan macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek dengan lengkap. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak mencoba untuk membuka atau menutup pintu? Pernah. Apa yang terjadi saat kalian itu membuka atau menutup pintu itu? Pintunya terbuka. Pintunya terbuka, terus Pintunya terdorong. pintunya terdorong. Ada lagi? Adanya gesekan. Adanya gesekan. Ya, jawaban kalian semua itu betul ya. Sekarang kalau mendorong meja atau menarik meja pernah? Pernah. Apa yang terjadi saat mejanya kalian tarik? Bergerak. Bergerak. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi macam-macam kejadian yang kita sebutkan tadi itu semuanya ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini terkait gaya. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, gaya itu dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak benda. Jadi, tidak semua gaya itu membuat benda menjadi bergerak, tapi benda yang bergerak itu udah bisa dipastikan bahwa ada gaya di dalamnya. Paham? Paham. Nah, kalian tahu alat transportasi yang bisa digerakkan dengan hewan? Delman. Delman, ada lagi? Ayo, apa lagi selain delman? Sapi di gerobak. Ya, gerobak yang ditarik oleh sapi. Nah, itu semua memanfaatkan yang namanya gaya. Nah, untuk contoh nih, gaya tuh apa sih, Bu? Tadi kan Ibu bilang gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi gerak benda. Nah, contohnya itu tadi yang kalian sebutkan. Di saat kalian membuka pintu, itu kalian menggunakan gaya otot untuk membuka pintu tersebut. Sama waktu kalian menarik meja atau mendorong meja, itu kalian juga menggunakan gaya untuk menggerakkan meja tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Gaya itu ada macam-macam. Yang pertama ada namanya gaya otot yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian ada gaya magnet, ada juga gaya listrik, terus ada gaya gravitasi bumi, terus ada juga gaya pegas, gaya gesek. Nah, itu semua disebut dengan gaya. Nah, untuk supaya kita semua lebih paham tentang gaya, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok, Dila sama Winda ya. Nurul sama Ina. Bisa diperhatikan dulu LKPD-nya. Nah, ini Ibu punya plastisin, magnet, sama jarum. Oke. Tanyakan terkait langkah kerjanya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, paham semua? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian lakukan apa yang ada di langkah kerja itu. Kemudian di belakangnya itu adalah KPD. Nah, kalian tulis di tabel yang ini kegiatannya apa, aktivitas yang dilakukan apa, dan hasilnya itu apa, sesuai sama langkah kerja yang ada di depannya. Nah, terus di bawahnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab di lembar selanjutnya juga. Nah, di paling belakang ini ada laporan. Laporan ini laporan hasil percobaan kalian itu. Kalian kerjakan di sini ada nama percobaan, tujuan percobaan,
alat dan bahan dan langkah kerja bisa dilihat di depannya tadi. Kemudian hasil percobaan sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Paham? Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit. Di rumah sama segini ada? Iya, di rumah sama Mas. Di gini kan terus habis itu dapain lagi apa nih magnet yang tadi tuh meletakkan apa namanya jarum di magnet. Oke, udah selesai semua ngerjain yang KPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah melakukan percobaan? Sudah, Bu. Apa aja tadi percobaan yang dilakukan? Meremas kertas, Bu. Meremas kertas, terus? Meremas meja. Terus apa lagi? Iya, mendorong meja. Ada lagi? Mengangkat tas, Bu. Mengangkat tas. Coba, ini kan ada 2 kelompok. Ibu mau salah satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil percobaannya. Siapa yang mau maju? Kelompok Kelompok 1 silakan maju ke depan. Perwakilan ya, Bu. Iya, perwakilan aja. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas yang pertama yaitu mendorong meja, hasilnya itu mejanya bergerak. Terus aktivitas kedua mengangkat tas, tasnya terangkat. Terus aktivitas ketiga yaitu meremas kertas, hasilnya bentuk kertasnya berubah. Terus yang keempat meremas plastisin, hasilnya itu bentuk plastisinya berubah. Terus aktivitas yang terakhir yaitu meletakkan jarum di atas magnet, hasilnya pakunya jarum tertarik ke magnet. Terus pertanyaan berikutnya di gambar ini, apa yang menyebabkan mobil bergerak? Itu karena adanya dorongan yang dilakukan oleh orang ini. Terus pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Itu karena adanya aliran listrik. Terus yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Itu karena adanya tarikan dari magnetnya yang disebut gaya magnet. Terus ada apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Itu karena adanya gaya gravitasi. Terus yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Itu karena di kursi ini ada rodanya, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Oke, boleh dipinjam. Nah, jadi hasil percobaan dari kelompok 1 itu sudah sangat baik sekali. Cuma di sini Ibu mau menjelaskan lagi sedikit dari hasil percobaan kalian. Nah, di sini ada kegiatan yaitu mendorong meja, mengangkat tas, meremas kertas, meremas plastisin, kemudian ada meletakkan jarum di magnet. Nah, itu semua termasuk ke dalam contoh-contoh apa? Gaya. Ya, benar sekali. Seperti yang kita bilang tadi, gaya itu tarikan atau dorongan yang dapat apa? Menyebabkan benda bergerak atau mempengaruhi gerak benda. Nah, di sini ada contoh-contoh dari gaya otot. Apa aja kira-kira dari percobaan kalian? Yang masuk ke gaya otot yang mana aja? Mendorong meja. Terus mengangkat tas. Ada lagi? Meremas plastisin. Ya, benar sekali. Udah pintar ya rupanya anak ibu ini. Terus di sini ada lampu menyala. Itu kira-kira masuk ke dalam gaya apa? Iya, gaya listrik. Kemudian ada tadi jarum yang menempel ke batang magnet, itu merupakan gaya apa? Gaya magnet. Kemudian buah jatuh dari pohon? Gaya gravitasi. Terus yang terakhir nih di pertanyaannya, ada kursi yang mudah dipindahkan karena adanya roda. Itu kira-kira masuk ke gaya apa? Iya, benar sekali, gaya gesek. Kenapa gaya gesek, Bu? Karena kalau misalnya kursinya itu tadi nggak ada rodanya, maka gaya gesek yang dihasilkan oleh kursi itu lebih besar, sehingga susah untuk bergerak.
Kalau misalnya ada rodanya, gaya geseknya itu jadi lebih kecil karena permukaan si roda itu kan bentuknya bulat. Nah, jadi kursi itu jadi mudah untuk dipindahkan. Oke, Ibu rasa kalian semua udah paham. Jadi Ibu akan kasih kalian soal evaluasi, dikerjakan masing-masing ya. Jangan nyontek. Oh iya. Ada ya. Dekat-dekat. Terus aku mau buka HP. Kerjain ya. Gaya adalah apa? Waktunya 5 menit, karena soalnya cuma 5 aja. Pinjam bolpen dong. Nggak ada. Ada pensil. Nah. Nambah nurut nanti. Sudah, Bu. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Udah, coba sini dikumpulin. Oke anak-anak, setelah Ibu periksa hasil evaluasi kalian, rata-rata dari kalian sudah paham semua terkait pelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu akan cukupkan pembelajarannya sampai di sini. Tetapi sebelum itu, Ibu mau salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya silakan dulu, di situ aja. Ya, jadi hari ini kita telah belajar macam-macam gaya, ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya listrik. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Seperti itu, Bu. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu dong buat Nurul. Nah, jadi kesimpulannya yang dibilang sama Ibu tadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak benda. Contohnya seperti hasil percobaan yang kalian lakukan tadi, macam-macam gayanya juga ada gaya magnet, gaya gravitasi, kemudian gaya listrik dan sebagainya. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memperoleh pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.